571.000 itu bukan hanya sekedar angka saja, tapi itu merupakan alarm bangsa kita, yang dimana permasalahan yang ada di Indonesia ini itu bukan hanya tentang permasalahan krisis keuangan saja, melainkan di situ juga ada krisis pendidikan, krisis mental, krisis keteladanan, bahkan di situ ada sebuah krisis pemerintah, yang dimana pemerintahan kita tidak berada di suatu tempat yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan judi online ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap temuan mengejutkan terkait penyalahgunaan dana bantuan sosial. PPATK mengonfirmasi 500.000 lebih rekening penerima bantuan sosial pemerintah terindikasi terlibat judi daring. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Data PPATK mengungkap ratusan ribu penerima bantuan sosial atau bansos terlibat dalam transaksi judi online. Sejumlah rekening penerima bansos diketahui digunakan untuk bermain judi online. PPATK bahkan menemukan ada sebanyak jutaan rekening penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Mirisnya, sebagian besar mengalir ke aktivitas perjudian. Nilai transaksi mencapai hampir 1 triliun rupiah. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan ke PPATK. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Ilan Army Channel. Baru-baru ini Pusat Penerimaan dan Analisis Transaksi Keuangan atau yang sering kita kenal dengan singkatan PPATK telah menemukan lebih dari 571.000 penerima bansos yang aktif itu melakukan transaksi judi online. Hal ini bisa diketahui oleh PPATK yaitu dengan cara mencocokkan nik dari penerima bansos, yang dimana nik tersebut digunakan untuk membuat rekening dalam menerima bansos. Itu rekening yang digunakan itu juga digunakan untuk depo di dalam judi online. Dan yang paling mengejutkan, transaksi di dalamnya itu nominalnya tidak main-main. Di situ ditemukan lebih dari 900 miliar rupiah dalam 7 juta transaksi. Bahkan disinyalir lebih dari 7 juta transaksi. Ngeri sekali. Kalau kita lihat dari tujuan bansos itu dikeluarkan pemerintah, tujuan utamanya itu sebenarnya sangat mulia sekali, yang dimana pemerintah mengeluarkan bantuan sosial ini kepada masyarakat, tentunya kepada masyarakat miskin, rakyat miskin, itu bertujuan agar rakyat miskin ini bisa survive dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, yang dimana memang kita ketahui bersama bahwasannya sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih berada di golongan menengah ke bawah. Dan itu pemerintah mempunyai inisiatif yang sangat bagus sekali memberikan bantuan sosial agar masyarakatnya bisa survive. Adanya fenomena yang ditemukan oleh PPATK ini menggambarkan bahwasannya masyarakat kita saat ini itu bukan hanya krisis ekonomi saja yang dialami, tapi di sini menggambarkan bahwasannya masyarakat kita itu juga mengalami sebuah krisis moral, di mana bantuan sosial, kita ketahui bersama, bantuan sosial yang diberikan pemerintah yang seharusnya itu dijadikan untuk alat survive di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, tapi masyarakat kita sebagian besar malah dijadikan untuk deposit judi online. Namun untuk memahami fenomena ini, kita harus melihatnya permasalahan ini secara utuh dan menyeluruh. Bukan hanya menyalahkan masyarakat kalangan bawah yang menerima bantuan sosial untuk deposit di judi online.
Karena apa? Ya karena fenomena ini itu ada sebuah sistem yang menghendaki masyarakat kalangan bawah itu bisa mengakses dengan mudah akun-akun judi online yang ada di media sosial kita, yang dimana itu seharusnya pemerintah bisa membatasi akun-akun judi online itu berseliweran di berbagai macam media sosial kita. Tetapi faktanya hari ini, detik ini, pemerintah belum bisa memberantas judi online itu sampai ke akar-akarnya. Sehingga dari sini itu ada sebuah sistem yang memang memudahkan masyarakat miskin kita itu mudah sekali untuk mengakses akun judi online ini. Pertama, coba kita lihat dari sudut pandang masyarakat kita. Yang kita ketahui bersama bahwasanya di sini sebagian besar masyarakat kita itu masih sangat banyak sekali yang terjebak di dalam pola pikir yang instan. Hal ini bisa kita lihat ketika masyarakat kita itu menyelesaikan suatu permasalahan. Misalkan ingin cepat kaya, ya cari pesugihan. Misalkan lagi ingin dagangannya laris, bukannya mempromosikan ke sana ke sini, tetapi yang dilakukan mencari penglarisan. Begitu juga ketika masyarakat kita itu ingin cepat mendapatkan uang, bukannya dengan bekerja keras, bekerja cerdas, tetapi masyarakat kita lebih memilih deposit di akun judul untuk bermain judi online. Padahal kalau kita lihat semua apa yang diinginkan dari masyarakat kita itu ingin cepat kaya, ingin dagangannya laris, ingin cepat dapat uang, semuanya itu membutuhkan proses dan butuh waktu yang sangat panjang untuk mencapai titik itu semua. Namun kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat kita enggan melakukan semua itu. Nah, dari sini, dari keengganan itu, masyarakat kita terjebak pola pikir instan karena sudah dibudayakan hal seperti itu. Sehingga ketika dihadapkan suatu permasalahan yang dimana itu rumit, yang dimana itu memang bahkan permasalahan sepele, masyarakat kita itu enggan untuk melakukan prosesnya. Tapi ya itu tadi, melakukan solusi yang instan saja. Yang dimana solusi instan itu ya sebagian besar kadang tidak masuk akal. Ya seperti itu tadi, ingin cepat dapat uang, bukannya bekerja keras, bukannya bekerja cerdas, tetapi malah main judul. Yang kita ketahui bersama bahwasanya judi online itu ya sebetulnya bukan judi, tetapi itu sebuah permainan, sebuah algoritma yang dimana di dalam algoritma itu sudah disetting untuk membuat kita kalah. Itu dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kalangan bawah. Fenomena seperti ini bukan semata-mata masyarakat kita itu tolol atau dungu. Tolol atau dungu sudah jelas. Namun ketololan dan kedunguan yang dirasakan oleh masyarakat kita itu adalah sebuah cerminan dari gagalnya dunia pendidikan kita dalam waktu yang sangat panjang. Yang kita ketahui bersama bahwasanya memang saat ini sistem pendidikan kita mulai dari dulu sampai detik ini itu masih sangat jauh sekali yang namanya berkualitas. Dan ketika pendidikan tidak berkualitas itu dibiarkan terus-menerus, maka yang di-outputkan, yang dihasilkan akan memunculkan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang miskin, tolol, bahkan bermain judi online. Miris sekali. Selain itu, memang sebagian besar masyarakat kalangan bawah kita itu masih sangat minim sekali literasi digital. Yang dimana dengan minimnya literasi digital yang dirasakan oleh masyarakat kita itu membuat masyarakat kita itu tidak menyadari
bahwasannya judi online itu adalah sebuah adiksi digital. Kita ketahui bersama bahwasannya memang sistem dari judi online itu, algoritmanya itu sudah dirancang untuk memicu adiksi kita. Begitu kita menemukan kemenangan sekali saja, maka harapan semu itu akan memicu kecanduan kita terhadap judi online itu. Bahkan kita bisa lihat di sini fenomena yang ditemukan PPATK ini. Dengan sadar rakyat yang ada di kalangan bawah, rakyat yang memang benar-benar membutuhkan uang, ketika mendapatkan uang, ketika mendapatkan bantuan uang, mereka tidak menggunakan bantuan itu untuk survive dalam menunjang kehidupannya, tetapi malah untuk memenuhi kecanduan adiktif yang ditimbulkan dari judi online itu. Sangat miris sekali. Selanjutnya coba kita lihat dari sudut pandang pemerintah kita. Ya, sekeras apapun kita marah kepada rakyat miskin yang bodoh ini, tapi di sini memang kita harus mengakui bahwa ada fakta lain yang membuat masyarakat miskin kita itu bisa dengan mudah bermain judi online ini. Salah satunya di sini negara itu abai membasmi judi online sampai ke akar-akarnya. Hal ini bisa kita lihat ketika di salah satu kementerian itu pegawainya ada yang tertangkap polisi dikarenakan melindungi situs judi online, yang dimana kita ketahui bersama bahwasannya Kementerian Komdigi itu seharusnya melindungi masyarakat dari situs-situs judi online ini dengan cara bagaimana, yaitu dengan cara memblokirnya, bahkan menutup permanen situs-situs judi online ini. Tetapi di situ ada sebuah kasus yang membuat kita gerah sekali. Ada beberapa pegawai Komdigi kita yang tertangkap polisi, yang dimana kasusnya itu melindungi situs judi online itu, ditarik pajaknya, bisa beroperasi dengan cara membayar di oknum-oknum pegawai Komdigi tersebut. Dan ini perilaku yang sangat busuk sekali di dalam pemerintahan kita. Dan dengan adanya oknum-oknum seperti pegawai yang ada di Komdigi ini, kalau tidak diberantas sampai ke akar-akarnya, tentunya rakyat miskin yang bodoh-bodoh ini akan dengan mudah mengakses situs judi online yang ada di berbagai macam dunia maya Indonesia ini. Dan ini sangat bahaya sekali ketika hal seperti ini terjadi di negara. Selain itu, abainya negara terhadap permasalahan judi online ini bisa kita lihat ketika negara itu sudah menemukan situs judi online itu dioperasikan di negara mana, tapi dalam menyelesaikan permasalahan itu negara tidak serius untuk menyelesaikan sampai ke akar-akar. Hal ini bisa kita lihat ketika negara kita itu sudah menemukan di mana situs judi online itu dioperasikan di negara mana. Tetapi kebijakan yang diambil pemerintahan kita dalam memberantas judi online ini bukannya bekerja sama dengan Interpol untuk menggerebek tempat itu, untuk membasmi sampai ke akar-akarnya di negara itu. Tapi di sini pemerintah kita hanya memblokiri situs-situs judi online itu dari dalam negeri. Yang kita ketahui bersama bahwasannya situs itu bisa dibuat hanya beberapa menit saja. Hal ini bisa kita ketahui dari podcastnya Guru Gembul yang mewawancarai mantan pegawai judi online yang bekerja di negara tersebut. Situs judi online ketika diblokir langsung bisa dibuat hanya beberapa menit saja. Padahal di negara itu rakyat kita itu juga sudah banyak yang menjadi korban perdagangan manusia yang berafiliasi menjadi pegawai judi online yang ada di sana. Nah, pemerintah abai, dikatakan abai karena pemecahan permasalahan ini, penyelesaian permasalahan ini tidak sampai ke akar-akarnya.
hanya memangkas di ujungnya, yaitu memblokir situs-situs yang sudah beredar yang ada di Indonesia. Padahal ya kita ketahui bersama, ketika situs itu diblokir, satu situs diblokir, muncul 5.000 situs lagi. Karena dengan mudahnya membuat situs itu hanya butuh beberapa menit saja. Dan itu sangat bahaya sekali ketika pemerintah abai dalam menangani permasalahan judi online ini dengan tidak serius. Jadi di sini kira-kira siapa yang tolol dan kira-kira siapa yang dulu? Apakah masyarakat miskin yang mendipupkan bantuan sosialnya untuk judi online? Jawabnya ya. Di sini masyarakat itu salah arah dan kita perlu menyadarkannya. Selanjutnya pemerintah bagaimana? Jelas pemerintah salah. Karena apa? Ya karena pemerintah telah membiarkan judi online ini bisa menyebar dan berkembang di negara kecintaan kita, negara Indonesia. Oke teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwasanya 571.000 itu bukan hanya sekedar angka saja, tapi itu merupakan alarm bangsa kita, yang dimana kemiskinan yang ada di Indonesia ini, permasalahan yang ada di Indonesia ini, itu bukan hanya tentang permasalahan krisis keuangan saja, melainkan di situ juga ada krisis pendidikan, krisis mental, krisis keteladanan, bahkan di situ ada sebuah krisis pemerintah yang dimana pemerintahan kita tidak berada di suatu tempat yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan judi online ini. Oke teman-teman, demikian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jumpa lagi di video selanjutnya.